Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Sustanto di channel pajak milenial. Nah, di channel pajak milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti para generasi milenial. Tapi sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian-kalian semua yang nonton video aku. Tapi sebelum aku mulai, please kalian subscribe, like, and share ya. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan info-info perpajakan dari aku. Kali ini aku akan membahas mengenai kalian kudu siapin apa aja sih ya kalau pengen ikutan Tax Amnesty Jilid 2 atau program pengungkapan sukarela atau PPS yang berlangsung per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Tapi sebelumnya guys, aku sarankan dulu buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya yang judulnya gimana sih Tax Amnesty Jilid 2 bagusnya ikutan apa enggak, itu ada 2 part 1 dan part 2 ya, jadi kalian nonton dulu deh mendingan gitu ya, karena kalau kalian langsung nonton ke video ini pasti kalian gak nyambung. Nah pasti nih di antara kalian semua pengen nih ikutan program Tax Amnesty Jilid 2 atau PPS, tapi kalian tuh bingung gitu ya, kalian tuh mulai dari mana, terus kalian harus siapin apa, oke, terus kalian ngelakuin apa supaya nanti kalian gak salah-salah nulis, terus kalian siapkan dokumen-dokumen apa gitu dan sebagainya. Nah langsung aja kalau gitu kita langsung ke poin yang pertama. Poin yang pertama, kalian kudu bener-bener ngecekin kalian tuh ada nggak sih aset atau harta yang belum kalian laporin, dan juga utang yang kalian lakukan atau kalian pinjam untuk ngebiayain itu aset. Misalnya kayak kalian itu punya rumah, terus kalian minjam gitu kredit dari bank kayak KPR misalnya kayak gitu. Nah kalian mulai nih dari ngecekin surat pemberitahuan atau SPT tahunan kalian. Jadi kalau misalnya kalian peserta kategori pertama yang dulunya itu pernah jadi peserta Tax Amnesty Jilid yang pertama, kalian ngecekin dulu SPT tahunan kalian dari tahun 1985 sampai dengan 2015. Terus kalau misal kalian itu peserta kategori yang kedua, kalian ngecekin SPT tahunan kalian yang tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah kalian cek, terus kalian lihat itu kalian pernah nggak sih ngelaporin harta-harta kalian dengan lengkap. Nah menurut aku nih guys, ini poin super penting banget. Misal gini, kalian itu udah ikutan, terus kalian udah isi formulir, kalian udah bayar sejumlah uang sesuai dengan tarif gitu. Terus ternyata kalian salah dong. Jadi sebenarnya ini aset itu nggak perlu diikutin ini program. Kalian tuh udah pernah ngelaporin ini aset di SPT tahunan kalian. Nah kalau begini guys, kalian itu udah harus cabut formulir kalian, terus kalian harus minta balik itu duit kalian dari negara dengan cara ngajuin permohonan dan sebagainya yang pasti bakal panjang dan gak mudah gitu ya. Kayak kalian aja kalau kalian mau minta duit ke emak kalian aja gak gampang kan, terus kalian harus minta uang ke negara gitu ya, pasti gak gampang juga gitu, pasti ada proses gitu ya, dan gak singkat juga gitu. Jadi menurut aku guys ya kan, sekarang masih ada waktu ya sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi kalian itu sempetin inget-inget, terus kalian kumpulin dokumen-dokumen yang sehubungan dengan harta-harta yang kalian mau ikutkan ke TA, terus juga utang-utangnya. Nah kalian pastiin bahwa beneran gak sih utang ini, aset ini itu belum pernah kalian laporin di SPT tahunan kalian. Poin yang kedua, pastikan kalau kalian itu termasuk dalam kategori peserta program ini. Jadi aku singkat aja ya, kan ada 2 peserta nih yang bisa ikutan dalam program ini. Yang pertama buat kalian yang peserta Tax Amnesty Jilid pertama yang kelupaan atau ada aset yang belum dilaporin per tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah kemudian peserta yang kedua itu buat kalian perorangan, berarti bukan perusahaan, bukan badan usaha ya, yang belum ngelaporin asetnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di SPT tahunan
2020. Jadi itu aset udah dimasukin di SPT tahunan 2020 dan masih kalian miliki per tanggal 31 Desember 2020. Nah, buat kalian yang peserta kategori kedua ini, kalian tuh ada tambahan syarat lagi kalau kalian itu nggak boleh lagi diperiksa pajak, penyidikan pajak, terus kalian lagi nggak boleh ada hukuman pidana dan lain-lain. Pokoknya kalian tuh lagi adem ayem aja. Jadi kalau misalnya kalian itu punya company, punya perusahaan, terus belum laporin asetnya tahun 2017 gitu, ya berarti ya kalian nggak bisa ikutan gitu ya, berarti nggak termasuk dalam kategori peserta program ini gitu. Atau misalnya kalian punya motor nih, kalian beli motor tahun 2018 terus tahun 2019 kalian jual. Nah, berarti kan tanggal 31 Desember 2020 kalian udah gak punya itu kan motor kan, udah kejual kan. Nah, buat motor itu ya gak usah dimasukin lah ke dalam program PPS ini. Poin yang ketiga, pastikan kalian itu mau pakai tarif yang mana. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai tarif lebih rendah, pasti kalian itu kudu repatriasi atau investasi. Dan kalau repatriasi itu kan paling telat tanggal 30 September 2022. Dan kalau misalnya kalian mau investasi itu kan telat-telatnya tanggal 30 September 2023. Nah, kalau misalnya investasi menurut aku lebih lebih smooth lah ya, lebih gampang karena kan kalian investnya di Indonesia. Tapi kalau repatriasi atau mau nge-transfer duit kalian yang di luar negeri ke Indonesia gitu, pasti kan bisa gitu. Karena ada beberapa negara tuh yang mungkin gampang lah ya. Kalau misalnya kalian mau nge-transferin duit kalian dari negara itu ke Indonesia, gampang gitu ya. Ya itu ya syukur lah gitu. Tapi ada juga loh beberapa negara yang susah gitu loh kalau mau nge-transferin duit dari negara itu ke Indonesia. Poin yang keempat, khusus buat kalian yang termasuk dalam peserta kategori yang kedua, kalau kalian itu lagi ngajuin surat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak, minta dikurangi atau ngapus sisasi pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan atau peninjauan kembali itu harus dicabut dulu dan belum ada surat keputusannya. Nah, untuk poin ini jarang lah ya terjadi menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian itu lagi ngajuin permohonan kayak gitu, kalian pastikan bahwa kalian tuh cabut dulu baru ikutan program PPSI. Poin yang kelima, pastikan kalau kalian itu udah punya akun DJP online. Nah, ini beda sama yang tax amnesty yang pertama ya. Di program ini tuh bener-bener semuanya itu full di website DJP online. Jadi dari kalian lapor, bayar, pokoknya itu dari awal sampai akhir itu di website DJP online. Oke, jadi kalian tinggal liatin di akun DJP kalian. Itu kalian aktifkan dulu fitur program pengungkapan sukarela. Caranya pilih menu profil, terus ada pilihan aktivasi fitur. Terus kalian centang deh program pengungkapan sukarela. Nah, buat ngepastiin,nya kalian itu tinggal pilih menu layanan, terus liatin ada nggak sih pilihan program pengungkapan sukarela. Nah, kalau emang udah ada berarti kalian udah aman tuh guys. Poin yang keenam, di laptop kalian, di komputer kalian itu udah ke-install software Adobe Acrobat Reader DC. Jadi kalau misalnya kalian itu kan mau ngisi formulir surat pemberitahuan keungkapan harta atau SPPH yang kalian download dari website DJP online, nah itu ngisi formulir tuh cuma bisa pakai software ini guys gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung mau downloadnya di mana, caranya gampang banget, kalian bisa download di website DJP online ini. Oke, caranya kalian tinggal pilih menu layanan, terus klik program pengungkapan sukarela, terus pilih menu unduh viewer. Kalian bisa download Adobe Acrobat Reader DC-nya dari sana. Poin yang ketujuh, kalian kudu siapin email buat verifikasi nantinya. Jadi nanti kalian itu butuh email untuk beberapa kali verifikasi gitu ya. Dan itu boleh kalian pakai email pribadi kalian atau kalian pakai email khusus gitu buat kepentingan perpajakan supaya kecampur dengan urusan pribadi kalian gitu ya. Maksudnya mana aja deh, yang penting kalian enak aja gitu ya, asiknya di kalian aja gitu. Nah, sebenarnya bisa juga sih verifikasi pakai nomor handphone ya, tapi aku nggak tahu
Apakah itu nantinya kalau kalian minta verifikasi ntar dikirimin SMS itu apakah motong pulsa kalian apa enggak, aku kurang tahu. Tapi buat kaum irit dan hemat kayak aku itu pasti lebih nyaman kalau pakai email. Poin yang ke-8, ini nggak kalah penting juga ya guys. Jadi kalian tuh harus teliti banget angka atau nilai harta buat ngitungin harta bersih yang bakal kalian cantumin di formulir SPPH kalian. Jadi kan kalau ngitungin nilai harta itu kan gak sama ya antara peserta kategori pertama dan kategori kedua. Terus asetnya juga beda-beda kan, ada yang punya aset emas, rumah, deposito, itu juga beda-beda. Jadi kalian harus titiin banget itu nilai hartanya berapa. Nah itu guys poin-poin penting kalau kalian mau ikutan program teks amnesti jilid kedua atau program pengungkapan sukarela. Nah satu hal lagi nih yang pengen aku reminder buat kalian nih, so important banget guys. Jadi kalau kalian memang mau ikutan ya programnya itu, please banget kalian itu jangan submit formulir SPPH tuh mepet-mepet tanggal 30 Juni 2022. Kenapa guys? Ya karena itu websitenya DJP Online itu kan dipakai dari Sabang sampai Merauke ya, oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau kalian mepet takutnya tuh semua yang pada kesana gitu ya. Ya ada itu website error guys, itu website crash gitu ya. Jadi itu nightmare banget dan jangan pastikan bahwa kalian itu udah jauh-jauh hari lah ya. Kalau menurut aku itu mungkin sekitar bulan Mei lah. Mei 2022 itu udah paling telat gitu ya. Karena kalau misalnya kalian itu juga ada kesalahan, misalnya kayak ada kalian kesalahan tulis, terus kalian kelebihan masukin aset, kurang masukin aset, itu tuh kalian masih bisa kok dibetulin formulir SPPH-nya. Jadi kalau salah-salah gitu masih bisa dibetulin asal jangan lewat tanggal 30 Juni 2022. Oke guys, sekian share dari aku, dan untuk video terkait dengan teks amnesti jilid yang kedua ini atau PPS ini akan aku bagi ke dalam beberapa topik dan beberapa video, dan akan aku masukin ke playlist teks amnesti jilid kedua. Dan pastikan kalau kalian pengen tahu semua informasi tentang program ini, kalian bisa temuin di playlist itu guys. Dan juga kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian boleh komen di video ini, atau mungkin kalian ngerasa bahwa kalian itu nggak mau komen kalian, pertanyaan kalian dilihatin oleh semua orang, itu pribadi banget kak, itu privacy aku. Ya silahkan kalian bisa direct message atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Semoga video ini membantu teman-teman semua, dan terutama buat kalian-kalian yang pengen ikutan program PPS ini. So takut pajak? Aduh, enggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.